Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi matematika STMI kelas 6, halaman 60 sampai dengan halaman 63, yang diambil dari buku Matematika Kurikulum Merdeka penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2022. Langsung saja untuk pembahasannya. Rasio satuan. Eksplorasi 2.4, memilih bibit tanaman. Ibu mengajak Anik pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Bibit tanaman apa yang ibu cari? Tanya Anik kepada ibunya. Ibu ingin mencari bibit toga sayang, jawab ibu. Toga apa itu bu? Tanya Anik penasaran. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal yang dapat ditanam di lingkungan sekitar rumah, jawab ibu. Oh iya, Anik tahu. Kemarin juga sudah belajar tentang tanaman obat di sekolah bersama Pak Guru, lanjut Anik. Wah, anak ibu pintar sekali. Kalau begitu, coba Anik pilih bibit jahe merah organik yang ada di sebelah sana. Yang mana yang menurut Anik yang harus kita beli, pinta ibu. Lalu Anik menuju ke rak yang memajang bibit jahe merah. Di sana terdapat 2 paket jahe merah organik seperti yang ada pada gambar 2.9. Jika Anik membawa uang dalam jumlah sedikit, bibit mana yang akan dipilih Anik? Jelaskan alasan kalian. Perhatikan pada pembahasan berikut. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan eksplorasi 2.4, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Tentukan harga satuan pada paket 3 bibit dan bantuan tabel rasio seperti di bawah ini. Banyak bibit 3, harganya 37.500. Apabila banyak bibit 1, berapa harganya? Cara penyelesaiannya, 3 dibagi 3, 1, maka untuk harga yaitu 37.500 dibagi 3, 12.500. Kemudian nomor 2, tentukan harga satuan paket lainnya, yaitu paket 5 bibit dengan tabel rasio berikut. Banyak bibit 5, harga 58.000. Jika banyak bibit 1, berapakah harganya? 5 dibagi 5 1, maka untuk harganya yaitu 58.000 juga dibagi 5. 58.000 dibagi 5 yaitu 11.600. Cara penyelesaian lainnya untuk paket 3, caranya yaitu 1 bagi 3 atau 1/3 dikali 37.500. 1 dikali 37.500 yaitu 37.500 per 3. 37.500 per 3 atau bagi 3 yaitu 12.500. Jadi untuk harga 1 bibit yaitu 12.500. Kemudian cara lain untuk paket 5. Caranya yaitu 1/5 dikali 58.000. 1 dikali 58.000 yaitu 58.000 per 5. 58.000 per 5 atau bagi 5 yaitu 11.600. Jadi harga 1 bibit untuk paket 5 yaitu 11.600. Untuk selanjutnya yaitu 3, bandingkan harga satuan dari kedua bibit tersebut. Untuk paket 3 harga satuannya yaitu 12.500. Paket 5 harga satuannya atau 1 bibitnya yaitu 11.600. Berdasarkan kedua tabel rasio di atas, jika Anik ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit. Karena paket yang berisi 5 bibit lebih murah dibanding dengan paket yang berisi 3 bibit. Masalah pada kegiatan eksplorasi 2.4 menuntut untuk memilih paket bibit jahe merah. Melalui masalah tersebut, kalian sebenarnya diminta menentukan pilihan berdasarkan harga satuan dari bibit jahe merah. Dengan menentukan harga satuan, kalian dapat melakukan perbandingan langsung terhadap 2 hal. Dalam hal ini 2 harga dari bibit jahe merah. Rasio dari harga satuan bibit jahe tersebut merupakan penerapan dari konsep rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari 2 kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Contoh, harga paket berisi 3 bibit yaitu Rp37.500.
Jika dinyatakan dalam rasio adalah 3:37.500, jadi harga satu bibit yaitu Rp12.500. Jika dinyatakan dalam rasio adalah 1:12.500. Selain itu, jika kalian menentukan nilai rasio satuan atau rasio satuan terlebih dahulu, maka dapat memudahkan menentukan nilai rasio yang lain. Apabila rasio satuan telah diketahui, kalian hanya perlu mengalihkan dengan bilangan tertentu sesuai dengan nilai rasio yang diinginkan. Selanjutnya, ayo berpikir kritis. Toko tempat ibu membeli bibit tanaman melayani jasa antar. Ibu memutuskan untuk menggunakan jasa antar tersebut untuk mengirimkan bibit tanaman yang telah dibeli. Pembeli akan diberikan pelayanan gratis jasa antar jika membeli paling sedikit 5 bibit tanaman. Sebelum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 6 bibit tanaman adalah 1,5 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman? Perhatikan pada soal A tersebut. Di sini rasio per jam atau sama saja dengan rasio per 1 jam. Untuk menyelesaikan soal tersebut, perhatikan pada tabel berikut. Perbandingan waktu pengemasan dengan bibit tanaman. Waktu pengemasan 1,5 jam atau 1,5 jam, bibit tanaman ada 6. Selanjutnya, apabila waktunya 1 jam, maka berapakah bibit tanamannya? 1,5 agar menjadi 1, caranya itu 1,5 dibagi 1,5 yaitu 1. Karena 1,5 dibagi 1,5, maka untuk bibit tanaman yaitu 6 juga sama dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5 yaitu 4. Dengan demikian, rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman yaitu 4 bibit tanaman per jam. Cara penyelesaian lainnya, 1/1,5 dikali 6 sama dengan 1 kali 6 yaitu 6/1,5. 6/1,5 sama dengan 6 dibagi 1,5 yaitu 4. Berikutnya soal B. Berapa bibit tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam? Perhatikan pada tabel berikut. Rasio waktu pengemasan banding bibit tanaman yaitu 1:4. Apabila waktu pengemasan 4 jam, berapakah bibit tanaman? Cara penyelesaiannya, 1 agar menjadi 4 yaitu 1 kali 4. Maka untuk rasio bibit tanaman juga dikali 4. 4 kali 4, 16. Jadi, banyak tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam yaitu 16 bibit tanaman. Cara penyelesaian lainnya, 4/1 dikali 4. 4/1 yaitu 4 bagi 1, 4. Selanjutnya dikali 4. 4 kali 4, 16. Berikutnya yaitu pembahasan. Rasio satuan juga dapat ditemui penerapannya dalam rasio dengan satuan yang berbeda. Jika rasio menyatakan perbandingan dari dua satuan yang berbeda, maka satuannya dituliskan. Contoh, pegawai toko mengemas 4 bibit tanaman per jam. Artinya, rasio bibit tanaman terhadap waktu yang diperlukan untuk mengemas dalam jam adalah 4:1. Berikutnya, ayo berpikir kreatif. Bagaimana dengan penulisan satuan kecepatan seperti 50 km per jam? Apakah itu merupakan contoh rasio satuan? Jelaskan jawaban kalian. Ya, 50 km per jam merupakan contoh dari rasio satuan karena makna dari 50 km per jam adalah jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam, yaitu sejauh 50 km. Artinya, rasio jarak tempuh terhadap waktu yang diperlukan, yaitu 50:1. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.